Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk Bu Anik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dengan judul perancangan pabrik fenol dari depolymerisasi tanah kosong kelapa sawit dengan kapasitas 250.000 ton per tahun. Adapun dari tim kami dengan saya sendiri dalam Mustafa Mahdi dan rekan saya Saidul Ayam. Latar belakang, kita mengambil dari impor fenol di Indonesia. Impor untuk fenol di Indonesia sendiri tergolong masih cukup tinggi. Bahkan untuk tahun 2020 saja, impor fenol di Indonesia menyentuh angka 16 ribuan sekian ton. Maka dengan dirancangkan pabrik ini bertujuan untuk mengurangi bahkan berhenti untuk mengimpor fenol yang akan digunakan di Indonesia. Adapun tanah kosong kelapa sawit sendiri merupakan salah satu limbah padat yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit. Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan data ekspor minyak kelapa sawit 28,3 juta ton pada tahun 2019 memiliki potensi limbah tanah kosong kelapa sawit yang sangat melimpah. TKKS yang dihasilkan berkisar 22% dari produksi kelapa sawit, artinya 6,27 juta ton pada tahun 2019. Pemanfaatan limbah TKKS oleh industri kelapa sawit sangat terbatas. Pada umumnya, limbah TKKS hanya digunakan untuk penumpukan area perkebunan kelapa sawit dan bahan bakar boiler. Bahkan pada beberapa industri pengolahan minyak kelapa sawit, limbah TKKS hanya dibakar dalam insinerator atau dibuang. Analisis pasar. Data produksi untuk fenol sendiri telah diproduksi di Indonesia namun belum mencukupi pemakaian dalam negeri. Berikut data diantaranya dari tahun 2012 sampai 2018. Untuk data konsumsi, produk fenol digunakan oleh banyak industri, diantaranya industri kimia, perekat, resin, kayu, kertas, karet, korek api, dan lainnya. Berikut data konsumsi dari fenol yang kami dapatkan dari berbagai pemakaian industri yang menggunakan fenol dari sumber BPS dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Adapun data ekspor, dari data ekspor tersebut dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan data impor, berikut data impor dari fenol yang kami ambil 5 tahun terakhir dari 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya, proyeksi data 5 tahun di depan dihitung dengan menggunakan rata-rata presentasi pertumbuhan. Berikut adalah data proyeksi 5 tahun ke depan pertumbuhan produksi, konsumsi, ekspor, dan impor fenol. Berikut persen pertumbuhan impor fenol di Indonesia, di mana didapatkan rata-rata persen pertumbuhannya adalah minus 3,27 sekian. Sedangkan persen pertumbuhan ekspor fenol di Indonesia didapatkan rata-rata minus 23 sampai 35 minus 23,35% pertumbuhan rata-rata yang didapat. Persen produksi fenol di Indonesia pada tahun 2025 didapatkan rata-rata sekitar 5,65%. Sedangkan persen pertumbuhan konsumsi fenol di Indonesia pada tahun 2018 didapatkan 48,12%. Dan berikut adalah proyeksi 5 tahun ke depan untuk produksi fenol, konsumsi fenol, impor fenol, dan ekspor fenol di Indonesia yang dihitung berdasarkan rata-rata persen pertumbuhan dari data sebelumnya yang didapatkan dari sumber yang dapat dipercaya. Dalam hal ini BPS, sehingga dapat digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan fenol yang akan datang. Berikut adalah proyeksi 5 tahun ke depan konsumsi fenol di Indonesia dengan persen rata-rata pertumbuhan 48,13%. Dan proyeksi 5 tahun ke depan untuk produksi fenol di Indonesia dengan didapatkan rata-rata persen pertumbuhan 5,65%. Proyeksi 5 tahun ke depan untuk impor fenol di Indonesia didapatkan persen pertumbuhan sekitar minus 3,27%.
Dan proyeksi 5 tahun ke depan untuk ekspor fenol di Indonesia didapatkan minus 23,36%. Dari data tersebut maka dihitung kemudian didapatkan selisih penawaran dan permintaan fenol di Indonesia. Kemudian didapatkan hasil 225.966,89 ton kapasitas yang akan dibuat yang didapatkan pada tahun 2025, sehingga kami menentukan untuk kapasitas yang akan dibuat yaitu 250.000 ton per tahun. Adapun penentuan lokasi pada perancangan pabrik ini di kawasan Sibiru, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Provinsi Sumatera Utara. Pertimbangan penentuan lokasi dipenuhi beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah pasokan bahan baku. Lokasi ditentukan berdasarkan pendekatan terhadap ketersediaan bahan baku, karena bahan baku pembuatan fenol ini merupakan berasal dari tanah kosong kelapa sawit. Maka Sumatera Utara ini dipilih karena banyaknya jumlah pabrik yang mengolah minyak sawit, dan juga Sumatera dan Kepulauan Riau merupakan dua provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Yang kedua adalah pemasaran. Produk fenol akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri-industri dalam negeri seperti industri kimia, perekat, resin kayu, kertas, karet, korek api, dan lainnya. Yang ketiga adalah faktor dari fasilitas transportasi. Kecamatan Sibiru berpotensi memiliki kondisi akses yang strategis karena dekat dengan fasilitas air bendungan Laut Simene, dan akses untuk transportasi mobil cukup mudah untuk dilalui. Selain itu, kawasan tersebut dekat dengan pelabuhan dan bandara serta akses tol. Tenaga kerja. Berdasarkan BPS tahun 2020, Sumatera Utara jumlah penduduk mencapai 14,8 juta jiwa. Sebanyak 69,54% usia produktif, yaitu berada pada rentang 15-64 tahun. Hal ini akan mempermudah dalam pemenuhan tenaga kerja. Yang kelima adalah ketersediaan utilitas. Utilitas industri membutuhkan air dalam jumlah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, lokasi pendirian pabrik layaknya terletak dekat dengan sumber air untuk mengantisipasi adanya pengaruh musim terhadap ketersediaan air. Maka dibuat juga bendungan air. Dalam hal ini kebutuhan air dipenuhi dalam bendungan air Laut Simene yang berada di dalam Kecamatan Sibiru. Selanjutnya adalah persediaan lahan. Dalam pemilihan lokasi pendirian pabrik perlu mempertimbangkan rencana kawasan pabrik dalam jangka waktu 10 atau 15 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan apabila suatu saat akan memperluas area, pabrik tidak mengalami kesulitan dalam mencari lahan. Ketersediaan lahan kosong di Kecamatan Sibiru berpotensi meningkatkan perluasan pabrik untuk kedepannya. Dampak lingkungan. Pendirian pabrik perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan, diantaranya kebijakan pengembangan industri dan hubungannya dengan pemerataan kesempatan kerja, kesejahteraan, dan hasil pembangunan. Di samping itu, pabrik didirikan juga harus berwawasan lingkungan, memperhatikan pengolahan limbah AMDAL, artinya keberadaan pabrik tersebut tidak mengganggu atau merusak lingkungan sekitarnya. Di Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh iklim tropika basah dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan rata-rata 169 mm yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius dan RH rata-rata 82%. Spesifikasi bahan dan produk dari lignin diantaranya sebagai berikut. Adapun dari bahan tambahan lainnya adalah HCl atau asam klorida sebagai berikut, dan asam fosfat sebagai berikut.
serta hasil dari produk yang dihasilkan, yaitu fenol sebagai berikut. Adapun reaksi yang didapat dari paten yang kita dapat sebagai berikut. Selanjutnya adalah block flow diagram, dimulai dari persiapan katalis sampai persiapan lignin, dan terakhir adalah proses pirolisis katalik untuk memproduksi fenol. Persiapan katalis sendiri dimulai dari pengangkatan jagung yang dibilas menggunakan untuk menghilangkan kotoran dan debu, kemudian dikeringkan dengan suhu sekian dan dicelupkan dalam larutan asam dengan komposisi sekian, serta dikeringkan kembali dalam suhu sekian semalaman dan dipirolisis di bejana microwave dengan 1 jam 600 derajat Celcius sehingga menghasilkan asam katalis AC. Kemudian persiapan lignin. Persiapan lignin dimulai dengan dari hidrolisis asam dan lignin TKKS yang didapat. Kemudian dimasukkan ke dalam bejana microwave. Dari bejana microwave tersebut diproses, kemudian dicuci untuk menetralkan pH dengan H2O. Kemudian dipanaskan dengan suhu 150 derajat Celcius sepanjang malam sehingga didapatkan lignin modified. Selanjutnya adalah proses pirolisis katalik untuk pembuatan fenol sendiri. Jadi dari semua bahan katalis AC, lignin modified, dan nitrogen dimasukkan ke dalam tungku dengan suhu 550 derajat Celcius. Kemudian dari hasil proses tersebut kemudian dikondensasi di mesin kondenser untuk dipisahkan antara gas dengan cairan. Kemudian didapatkan pengumpul bio oil dengan kandungan fenolnya 85%. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saran dan masukan sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.